Inilah arogansi ormas dan oknum brimob yang berjaga di perusahaan PT Genesis Regeneration Smelting Jawilan Kabupaten Serang, Banten. Sejumlah wartawan dan humas Kementerian Lingkungan Hidup mengalami pengeroyokan. Aksi pengeroyokan dipicu adanya penyegelan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah B3 import. Perusahaan ini juga tidak mengantongi izin dan berdampak buruk terhadap lingkungan. Di dalam pabrik, oknum anggota Brimob awalnya sempat ditegur pejabat Kementerian Lingkungan Hidup karena mencoba menghalangi tugas wartawan. Namun setelah beres penyegelan, ormas dan oknum anggota tersebut mengeroyok wartawan dan pegawainya. Pabrik smelter sebelumnya sudah pernah disegel pada bulan Februari lalu, namun tetap beroperasi kembali. Pabrik ini juga diketahui mengimpor timbal, namun proses pengolahannya tidak sesuai aturan, bahkan diduga mencemari lingkungan. Dari Serang, Banten, Maesa Priandi, iNews melaporkan. Pemirsa, sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan hanyut di aliran Kali Baru Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara kepala cabang bank plat merah ditemukan tewas mengenaskan di area persawahan dalam kondisi terikat lakban. Warga dihebohkan dengan penemuan jasad pria tanpa identitas yang hanyut di aliran Kali Baru di kawasan Jalan Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis siang. Korban diperkirakan berusia kisaran 55-60 tahun. 6 personel tim evakuasi Gulkarmat, Jakarta Timur diterjunkan ke lokasi kejadian. Tadi kita dapat laporan penemuan mayat pada pukul 13.20. Anggota polisi melaporkan bahwa terdapat mayat tadi di Kali Baru, Jalan Bogor. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Poli Kramat Jati, Jakarta Timur, guna dilakukan identifikasi mendalam. Polisi juga masih menyelidiki penyebab tewasnya korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Empat pelaku penculikan sekaligus pembunuhan terhadap kepala cabang Bank BUMN di Bekasi dibawa ke Polda Metro Jaya. 3 pelaku berinisial AT, RS, RAH diamankan di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara 1 pelaku berinisial RW diamankan sesaat setelah mendarat di Bandara NTT. Sebelumnya, aksi keempat pelaku saat menculik korban sempat terekam kamera pengawas atau CCTV di salah satu pusat perbelanjaan di Pasar Rebo, Jakarta Timur menggunakan 1 unit mobil berwarna putih. Jasad korban kemudian ditemukan penggembala ternak di sebuah lahan kosong di kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Kondisi korban terikat lakban di bagian wajah, tangan, serta kaki. Dari hasil identifikasi, korban diketahui bernama Muhammad Ilham Pradita, seorang kepala cabang Bank BUMN di kawasan Cempaka Putih. Setelah menangkap 4 orang, saat ini polisi masih memburu 1 pelaku lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai dilakukan otopsi dan identifikasi di ruang instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati, Jakarta Timur, jenazah kepala cabang Bank plat merah Muhammad Ilham Pradita telah dibawa keluarga untuk dimakamkan. Keluarga dan sejumlah rekan kerja dan kerabat yang menunggu sejak siang turut mengantar jenazah untuk dimakamkan. Sebelum dimakamkan di Pemakaman Umum Bogor, Jawa Barat, jenazah disolatkan di kediaman di kawasan Pasir Kuda, Bogor, Jawa Barat. Jenazah kemudian dimakamkan bersandingan dengan makam orang tuanya. Pihak keluarga juga berharap pihak kepolisian dapat mengungkap motif utama kasus pembunuhan tersebut dan meringkus seluruh pelaku yang terlibat. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Dari OTT tersebut, KPK menyita 15 mobil, 7 motor, dan uang tunai. Inilah 7 motor yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi dari operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Motor gede ini mayoritas merupakan pabrikan Italia, mulai dari Ducati dengan berbagai tipe hingga Vespa. Adapun harga motor yang disita KPK ini berkisar antara ratusan juta rupiah dan yang tertinggi Ducati Multistrada yang mencapai 1,3 miliar rupiah. KPK juga menyita 15 mobil dalam OTT terhadap Immanuel Ebenezer. Mobil sitaan ini terdiri dari berbagai merek dari pabrikan Eropa hingga Jepang.
Ada juga yang menarik perhatian yakni mobil Nissan GT-R Skyline dengan harga kisaran 3-6 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Lisa Mariana mengamuk dalam siaran langsung di akun media sosialnya usai pengumuman hasil tes DNA. Lisa Mariana pun berjanji akan membongkar kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Jabar yang diduga menyeret Ridwan Kamil. Sambil menangis, Lisa Mariana mengamuk saat siaran langsung di akun media sosial miliknya setelah polisi mengumumkan hasil tes DNA anaknya tidak cocok dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa mengungkapkan kekecewaannya dan menduga ada rekayasa dalam proses pemeriksaan DNA. Sementara itu, Lembaga Anti Rasuah hari ini dijadwalkan memeriksa selebgram Lisa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB. Diketahui KPK telah menetapkan 5 orang tersangka dalam perkara korupsi pengadaan iklan di BJB. Selain itu, KPK juga sudah menggeledah sejumlah lokasi, salah satunya rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Melihat konstruksi dari perkara di BJB ini kan terkait dengan pengadaan iklan ya, yang kemudian sebagian anggaran digunakan untuk dana non budgeter, yang kemudian KPK terus mendalami dari dana non budgeter itu peruntukannya untuk apa, peruntukannya untuk siapa. Nah, itu yang oleh penyidik didalami dari keterangan-keterangan para saksi yang sudah dipanggil. Tentu pemanggilan yang bersangkutan nanti di hari Jumat sangat dibutuhkan, dan informasi-informasi yang nanti disampaikan oleh saksi tentu akan sangat membantu bagi penyidik untuk kemudian bisa mengungkap dan membuat terang perkara ini. KPK menyebut dugaan korupsi yang berlangsung pada 2021 sampai 2023 telah merugikan negara sebesar 222 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, baru menghirup udara bebas, seorang mantan napi kembali ditangkap polisi. Pelaku bersama komplotannya melakukan aksi kejahatan modus tukar ATM di Bandara Soekarno-Hatta. Inilah CCTV saat pelaku AM yang baru bebas dari penjara bersama komplotannya menggiring korban ke gerai anjungan tunai mandiri atau ATM di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. AM yang berlaga sebagai WNA Brunei Darussalam berhasil meyakinkan korban, di mana sebelumnya diiming-imingi dia akan diajak bisnis elektronik dengan harga murah. Namun untuk memulai bisnis, korban wajib memiliki tabungan, sehingga pelaku dan korban menunjukkan saldo ATM. Usai menunjukkan isi saldo ATM, diam-diam pelaku bersama komplotannya mencatat PIN ATM baru. Sambil menuju terminal keberangkatan, pelaku dengan cepat menukar ATM korban dan langsung berpisah. Di tengah perjalanan, korban mendapat notifikasi transaksi transfer ke bank lain sebesar 41 juta rupiah, sehingga tersadar menjadi korban penipuan modus tukar ATM. Satuan Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang mendapatkan laporan langsung menangkap pelaku. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, diketahui bahwa salah satu tersangka yang sudah kami amankan itu sebelumnya pada tahun 2024 telah melakukan tindak pidana yang sama, penipuan dengan modus tukar ATM. Kemudian divonis oleh pengadilan di daerah Bogor itu kurang lebih sekitar 8 bulan. Polisi masih memburu pelaku lainnya, sementara AM dijerat pasal 378 tentang penipuan dan Undang-Undang ITE tentang transaksi elektronik, ancaman hukuman maksimal pidana 3 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, As Negara, iNews melaporkan.